Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daris Matiara. Saya dari jurusan D3 Kebidanan. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Saya di sini akan mengedukasi pencegahan anti korupsi di kalangan masyarakat. Selamat menonton. Izin Bang, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Daris Matiara dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Nama Bang siapa? Nama saya Raffianta Resa. Mahasiswa atau pelajar? Kebetulan mahasiswa, Kak. Baik. Saya di sini mau penyuluhan edukasi pemberantasan korupsi untuk kalangan masyarakat. Apa Abang bersedia saya melakukan penyuluhan? Iya, boleh, Kak. Bersedia. Baik, sebelum saya menjelaskan di dalam, saya ada leaflet nih buat Abang baca. Abang baca, sembari saya menjelaskan di dalam apa itu korupsi. Abang udah tahu korupsi itu apa? Kalau menurut saya korupsi itu tindakan yang merugikan masyarakat sih, Kak. Baik, saya menambahkan sedikit ya, jawaban Abang itu udah benar. Cuma saya menambahkan sedikit, apa itu korupsi? Korupsi itu perbuatan melawan hukum. Terus itu ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koperasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi saya menambahkan segitu aja. Terus saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan, saya mau nanya lagi. Abang tahu ciri-ciri korupsi itu gimana? Kurang tahu sih, Kak. Oke, baik, saya menjelaskan lagi ya ciri-ciri korupsi itu. Yang pertama itu senantiasa melibatkan lebih satu orang. Jadi sebenarnya itu korupsi kalau satu orang juga sebenarnya bisa, cuma lebih kebanyakan lebih dari satu orang kan kalau korupsi itu di kalangan masyarakat. Terus tuh yang kedua itu umumnya dilakukan secara rahasia. Jadi korupsi itu jarang ada kalau korupsi secara terang-terangan. Palingan misalnya udah ketahuan baru itu dia tahu kalau dia tuh korupsi gitu kan. Iya, betul. Terus itu yang ketiga itu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak senantiasa berupa uang. Itu maksudnya itu mereka mempraktikkan cara-cara korupsi, biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Baik, yang terakhir itu ada melanggar norma-norma dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Jadi gitu Bang, ciri-ciri korupsi itu. Baik, selanjutnya itu saya mau menjelaskan lagi. Mungkin Abang sendiri udah ngeliat berita-berita tentang korupsi kan. Abang bisa nggak sebutkan contoh yang korupsi yang ada di Indonesia? Mungkin yang tahun lalu atau baru Abang dengar berita-berita sekarang? Mungkin yang kemarin lagi viral itu, Kak, korupsi bansos COVID-19 sih, Kak. Ya itu juga kan, itu korupsi yang tentang COVID-19 itu lagi marak-maraknya, dan mereka kesempatan membuat melakukan korupsi dari bansos yang dikasih dari pemerintah. Jadi mungkin selain itu Abang tahu contoh-contoh perbuatan korupsi itu apa yang pernah Abang pelajari deh ya, apa aja yang tentang korupsi itu contohnya selain itu? Mungkin korupsi waktu ya, Kak. Korupsi waktu ya, korupsi waktu itu mungkin misalnya disuruhnya jam berapa, terus dia malah telat lah istilahnya gitu kan. Iya, betul. Itu ada lagi contoh korupsi itu penyuapan. Mungkin udah pernah dengar kan soal suap penyuap di mahasiswa juga, mungkin ada kan soal suap menyuap
waktu kayak misalnya mau sidang skripsi itu kan, lagi marah-marah kayak gitu. Jadi itu ada penipuan, udah tau lah penipuan tuh kayak gimana kan yang dalam korupsi itu bang. Terus ada mencontek, ini mencontek ini juga termasuk korupsi, karena orang juga mencontek aja, padahal kan mencontek itu udah dalam bentuk korupsi kan bang. Ya, betul kak. Terus kalau di kalangan mahasiswa juga korupsi itu soal absen, nitip absen sama kawan itu udah termasuk korupsi bang. Selanjutnya saya menjelaskan upaya pemberantasan korupsi ini, biar abangnya juga tahu, misalnya ada korupsi, abang juga jangan diem-diem aja gitu. Abang harus ngomong ke pihak berwajib kalau ada yang melakukan korupsi gitu, dan kayak jangan takut gitu kalau ada orang korupsi. Bener kak. Baik, saya akan menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama itu menanamkan semangat nasional yang positif dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Apalagi kita mahasiswa kan bang, kita harus semangat nasional, menumbuhkan rasa cinta tanah air selagi masih muda. Siapa lagi kalau bukan anak muda bang. Betul kak. Dari itu terus ada lagi melakukan penerimaan pegawai sesuatu dengan standar teknis. Kayak jangan pakai orang dalam deh kalau misalnya mau kayak lagi marah polisi, TNI gitu, nggak usah pakai orang dalam, usahakan tuh dari dirinya sendiri. Iya benar. Terus ada para aparatur pemerintah diimbau untuk bertanggung jawab atas jabatannya. Yang terus menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, disiplin, serta kerja keras. Sekarang pun kalau kayak aparatur pemerintahan tuh jarang ada yang jujur. Itu pun palingan bisa dihitung ya kan bang, Ya, soalnya aparatur pemerintahan yang jujur itu susah sekarang. Itu ada mengusahakan kesejahteraan pegawai agar tidak melakukan korupsi. Itu bang. Gitu. Jadi saya udah menjelaskan ini semua. Apa abang ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyain gitu? Mungkin menurut dari penjelasan kakak mungkin paham lah. Ya baik bang. Jadi sebelum saya sudahin nih penulisan saya ada slogan. Abang ikut ya? Ya. Berani lawan korupsi, ayo lawan gitu. Oke bang? Ya kak. 1, 2, 3. Berani lawan korupsi, ayo lawan. Ya baik. Terima kasih ya bang atas waktunya, maaf mengganggu waktunya. Ya kak, sama-sama. Terima kasih bang.